Moonlight Talk Podcast Live Asian Wisdom. Nah, Sobat Akademi, akhir-akhir ini kalian tahu nggak sih ada satu berita, yaitu antara Cina dan Jepang yang sekarang lagi booming banget. Kira-kira sebenarnya nih ya, apa sih masalah atau akar dari kedua negara ini? Dua negara dari Asia Timur yang sama-sama maju, ini mereka bisa bersiteru tegak. Apakah itu karena bayang-bayang dari sejarah masa lalu? Atau justru karena ada kepentingan atau masalah-masalah lainnya yang membuat dua negara ini bersiteru tegak? Oleh karena itu, luar biasa sekali pada hari ini kami kedatangan Pak Boni, Kaprodi Akuntansi Ubaya. Nah, dengar-dengar nih Pak Boni kan sangat-sangat mendalami filsafat tentang Cina dan juga Jepang. Menurut Pak Boni, dari kasus antara Cina dan Jepang ini, sebenarnya apa akar utama dari ketegangan kedua negara ini? Oke, sebenarnya masalah sebenarnya awalnya bukan Cina dengan Jepang, tapi Cina dengan Taiwan, ya. Karena sebenarnya Taiwan itu salah satu perspektif mengatakan itu bagian Cina, ya, karena konflik masa lalu, ya. Sehingga ketika si Taiwan itu keluar, aliansinya berubah, bukan lagi ke Cina, cenderung ke Amerika, ya. Di mana Jepang pun juga bagian dari situ. Sehingga kalau kita lihat zaman sekarang, Taiwan itu adalah negara penghasil banyak chip dan seterusnya, ya, untuk keperluan manufaktur di Jepang dan di Amerika dan beberapa negara aliansi mereka. Jadi awalnya sebenarnya masalah sejarah, gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah bicara geopolitik, bukan cuma sejarah, gitu ya. Jadi sebenarnya masalah di Taiwannya, bukan di Jepang atau Cina. Walaupun Cina pun punya sedikit luka masa lalu, bukan sedikit sih, banyak ya luka masa lalu, karena Jepang pun juga pernah melakukan agresi yang sangat brutal di Cina. Namun Cina cukup calm sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke topik kita, Cina sama Jepang ini kan semuanya negara maju kan ya Pak? Kira-kira kalau misalnya kita bicara worst case-nya, titik terendahnya kalau misalnya terjadi antara dua negara itu, kira-kira menurut Bapak sendiri, yang menang siapa dan yang kalah itu negara apa? Oke, ini pertanyaan yang memancing. Menarik sih. Kalau saya belajar, saya memang menyukai dari filsafat atau sejarah Jepang ataupun Cina, ya, karena kebetulan saya juga pernah menulis buku tentang seni perang, gitu kan. Saya juga ketika saya melakukan studi di S2 bahkan S3, saya juga mengambil seni perang tapi ke Chinese, ya, masuk dalam konsep bisnis dan pertanggungjawaban. Ya. Saya suka dua-duanya. Nah, kalau kita diminta untuk melihat kira-kira siapa yang bakal menang, gitu kan, dalam perang tuh apapun, bisa perang zaman masa lalu, bisa juga perang bisnis, ya, atau perang-perang yang lain. Kuncinya ada dua. Yang pertama itu war strategy, kedua adalah warlords. Ini bicara masalah leader atau jenderal. Ya. Strateginya bagus, jenderalnya enggak, ya susah. Jenderalnya bagus, nggak punya strategi juga susah. Nah, kalau saya diminta untuk memberikan analisis antara Jepang dan Cina, itu lebih stronger mana gitu ya. Saya akan mencoba melihat dari dua sisi ini. Kalau saya melihat dari dua sisi ini, war strategy and warlords, maka saya teringat pada satu buku yang juga pernah saya pelajari, bahkan saya sudah baca buku itu lebih dari 10 kali, gitu ya. Itu adalah judulnya adalah Bing Fa, penulisnya adalah Sun Tzu, ya, atau kita bilang Sun Tzu atau Sun Tzu, terserah lah itu, tergantung pelafalan gitu ya. Jadi saya teringat dengan kitab Bing Fa, yang artinya adalah pengaturan pasukan. Nah, itu ditulis sekitar 400-an tahun plus minus sebelum Masehi, jadi udah penuh sekali. Ya, dan itu ditulis oleh seseorang yang bernama Sun Wu. Ya, namanya Sun Wu aslinya, cuma karena dia dianggap sebagai jenderal terbesar sepanjang masa di Cina, sehingga dikasih gelar TZU di belakang. Ini disebut Sun Tzu tadi itu ya. Nah, bicara tentang yang tadi ya Pak, akar utama dari perang itu, terus Bapak juga tadi ada menyinggung kalau misalnya Pak Boni sendiri juga pernah menulis buku tentang karya Sun Tzu ini ya. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit Pak, menurut Bapak mengenai Sun Tzu, terlebih karyanya itu yang berjudul The Art of War, ya. Nah, itu merupakan salah satu buku strategis militer tertua ya, bahkan hampir 2.500 tahun yang lalu. Ya, tertua yang didokumentasikan dengan baik. Ya. Nah, sampai-sampai kan juga Pak Boni dengan teman-teman Pak Boni membuat penerapan sistem manajemen dari buku tersebut ya. Nah, banyak orang mengira dari judul tersebut, itu isi bukunya cuma menjelasin tentang strategi militer. Nah, tapi sebenarnya isinya tuh juga banyak bisa direlevansikan ke kehidupan sehari-hari. Menurut Pak Boni, apa esensi utama dari buku The Art of War ini, Pak? Ya, ini banyak terjadi kesalahan sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat ya, bahwa sebenarnya
buku yang judulnya Bingfa itu diterjemahkan bukan seni perang. Nah ini masalahnya di sini. Sehingga orang mengasosiasikan itu buku perang. Padahal kalau kita mau ulik lebih dalam, artinya apa? Bingfa itu adalah pengaturan pasukan, apa hukum pasukan. Ya, Fa itu kan hukum aturan. Bing itu adalah sekelompok manusia atau pasukan. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah Bingfa, itu sebenarnya bukan cuma target ke perang masa lalu, tapi termasuk ke bisnis organisasi masa kini. Bagaimana cara kita mengatur manusia. Dan karena buku ini cenderung ke filsafat, sehingga apa yang disampaikan pada 400 tahun sebelum Masehi itu sangat relevan nilai-nilainya untuk zaman sekarang karena sifatnya filsafat, bukan teori. Oke. Nah, terus saya juga ada melihat ini Sun Tzu ini punya konsep terkenal yaitu 100 perang 100 menang. Tapi kemenangan yang dimaksud mungkin sepertinya bukan hanya mengalahkan lawan ya, tapi justru melainkan memenangkan situasi. Kalau menurut Pak Boni, dalam konteks dunia kerja ataupun perkuliahan ini, sebenarnya apa rahasia sukses dari prinsip 100 perang 100 menang? Apakah terkait ada perencanaan, penguasaan diri, atau bagaimana Pak? Itu ada semua. Ada semua. Karena si Bingfa, buku Bingfa itu chapternya ada 13. Ya, dimana chapter 1, 2, 3 itu banyak bicara masalah formulasi strategi. Mungkin kalau zaman sekarang kita ngomongin SWOT analysis. Lalu juga ada budgeting. Jadi accountingnya banyak banget di perang. Ya, sebagai contoh dia pernah mengatakan perang itu tidak boleh berkepanjangan waktunya. Secepat kilat. Kalau bisa tanpa perang kita menang. Nah, tanpa pertempuran maksudnya kita menang. Kenapa? Kalau perang itu berkepanjangan, maka untuk mendapatkan pasokan senjata dan logistik buat pasukan, negara itu harus naikin pajak. Ya, atau mendapatkan bantuan dari aliansinya. Kalau naikin pajak, yang sengsara adalah masyarakat. Sehingga Sun Tzu sendiri mengatakan kalau perang tidak boleh berkepanjangan. Ini hubungannya dengan anggaran, budget. Jadi aspeknya sangat luas sih. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara masalah penguasaan diri tadi, gitu ya, itu juga sangat relate karena di sini kekuatan utama dari Bingfa selain war strategy yang itu adalah warlords, jenderal. Nah, fokusnya di situ. Jenderal harus bisa menjaga sikapnya agar bisa melancarkan agresi apapun dengan baik. Dan Sun Tzu sendiri mengatakan strategi perang terbaik adalah menang tanpa pertempuran. Nah, itu kekuatannya. Dengan memenangkan tadi, memenangkan hati, dengan negosiasi, dengan apapun itu, tanpa kita melakukan pertempuran secara fisik. Perang itu luas. Tapi kalau kita bicara masalah pertempuran, tempur itu adalah sentuhan fisik. Ya sudah ada, di lapangan lah gitu ya. Kalau perang itu nggak selalu dengan ini, bisa dengan diplomasi, ya kan, dengan negosiasi tadi dan seterusnya. Kira-kira begitu sih konsep perang. Oke, berarti dari perang itu kan dari 100 perang 100 menang. Berarti ada kesuksesan, tapi di balik kesuksesan itu kan sebenarnya ada mungkin sedikit konflik gitu ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia mahasiswa ini, kira-kira kan misalnya seperti bangun relasi, kerjasama tim, atau juga join organisasi mahasiswa ormawa-ormawa gitu ya. Nah, kan masih banyak mahasiswa yang mungkin gagal membangun jaringan sosial. Menurut Bapak, prinsip-prinsip yang apa yang bisa diterapkan mahasiswa supaya atau mungkin bisa dianggap sebagai kesalahan strategis dari perang Sun Tzu ini? Oke, ya saya mau cerita dari konsep 100 perang 100 menang tadi ya. Nah, sebenarnya ada if-nya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita akan melancarkan perang dan mungkin akan menang jika ada 4 hal. Pertama adalah kenali lawanmu. Ini pertama. Lawan itu siapa? Lawan itu bisa musuh kita, pesaing kita. Bahkan lawan itu juga bisa dikatakan orang yang kita hadapi. Kalau misalkan kita berada dalam organisasi, contohlah organisasi mahasiswa, ya kan? Kalau kita nggak kenal dengan staf atau BPH yang kita kendalikan, maka resikonya besar. Jadi bonding itu penting. Ya kayak kita kan banyak sekali acara bonding di akuntansi ya. Nah, kenapa? Supaya yang menjadi jenderal itu bisa mengenal lebih lanjut siapa yang mereka hadapi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenali diri. Ini juga susah nih, karena kebanyakan kita gampang menitik orang, susah menitik diri. Dan ini juga tantangannya berat. Ya, jadi yang kedua adalah prinsipnya pastikan kita mengenal diri kita. Apa yang kita kenal? Kekuatan, kelemahan, hal yang bisa kita kembangkan sebagai kesempatan, atau hal yang harus kita hati-hati karena itu menjadi ancaman atau tantangan kita di masa depan. Nah, Pak, sebelum itu kira-kira gimana cara kita kenalin diri lebih dalam, Pak? Ya, salah satunya paling teoritis ya, banyak refleksi. Banyak momen diam. Kalau orang psikologi, teman-teman psikologi pasti lebih jago ya, itu bicara masalah self talk, itu penting. Ya.
Untuk mengenal diri bisa kita menggunakan seperti meditasi gitu kan. Bahkan ya aktivitas yang mungkin sifatnya lebih ke emosional, spiritual ya untuk mengenal diri. Karena kita itu dalam aktivitas yang terlalu padat, sibuk, kita pun jarang untuk punya momen mengenal diri. Jangan mengenal. Kadang kita napas pun kita nggak sadar kalau kita lagi bernafas ya. Jadi kita memang banyak momen diam, self-talk ya. Itu juga sering kita lakukan. Dan ketika kita mencari teman-teman circle, carilah circle yang juga bisa memberikan evaluasi yang objektif pada kita. Nah, jadi kita punya teman-teman yang mungkin kalau kita nggak tahu kita kurang atau lebih di mana, teman bisa kasih tahu kekuatanmu di sini, kekuranganmu di sini. Jadi carilah circle yang positif selain kita banyak self-talk tadi. Kira-kira begitu. Terus yang lanjut lagi Pak, yang tadi kurang 2 lagi Pak. Yang 2 terakhir adalah kenali cuaca dan medan. Ya. Kalau dalam bisnis, dalam dunia sekarang, kalau geografi itu bisa masuk ke medan, lokasi ya geografi. Karena kan setiap region itu beda, tiap daerah itu beda, culture-nya beda. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah tadi cuaca. Apa dikatakan heaven, kalau di bukunya itu bahasa Inggrisnya heaven gitu ya. Nah, apa yang dimaksud cuaca? Cuaca itu bicara masalah sesuatu yang di luar masalah medan. Apa itu? Kondisi sosial, kondisi politik, ya kan, kondisi ekonomi, tingkat inflasi, ya dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan yang namanya cuaca. Perubahan budaya, tren, kesukaan anak-anak sekarang. Itu harus kita kuasai semua informasinya. Kalau kita sudah bisa menguasai informasi semua itu, baru kita merancang strategi akan lebih efektif. Nah, kuncinya di situ, penguasaan informasi. Kalau dalam konteksnya kita manusia sekarang, saya agak tergelitik ketika melihat beberapa data. Indonesia itu secara literasi dan pendidikan itu rendah sekali. Orang-orang muda kita itu rendah literasi. Itu bahaya. Bahkan ada seorang pakar yang mengatakan bahwa rata-rata IQ kita turun lagi, kita kayak gorila. Itu kan bahaya gitu kan. Jadi ini juga pesan buat teman-teman kita sih ya, bahwa edukasi, pendidikan, terus wawasan, literasi itu penting sekali. Karena itu syarat untuk membangun strategi untuk masa depan kita. Berarti ada 4 strategi penting ini ya. Berarti dari mengenali musuh, mengenali diri sendiri, cuaca dan medan. Ya, 4 informasi yang kita wajib kuasai. Itu untuk yang buat strateginya. Berarti bukan hanya faktor internal, tapi juga faktor eksternal itu perlu kita kuasai, Pak. Pasti, karena kita hidup di lingkungan, nggak semua hal itu internal dan bisa kita kontrol. Ada hal yang di luar, sehingga kita harus waspada dan kita siapin strategi yang cocok buat kita untuk berkarir dan ya untuk menjadi sukses di masa depan. Kalau gitu, kira-kira penyebab-penyebab yang buat seseorang itu gagal membangun network yang kuat itu gimana, Pak? Tadi yang pertama baru strategi, kedua baru work. Ya. Kalau strategi kita sudah bagus, cita-cita kita sudah mulia, kita sudah menjalankan aktivitas dengan baik, kuliahnya baik dan seterusnya, bekerja juga baik. Satu lagi kuncinya, kepemimpinan kita bagus nggak? Kalau kita bicara masalah warlord atau leadership, itu bukan cuma bagaimana kita memimpin orang, tapi kunci utamanya dari konsep leadership adalah bagaimana kita itu mengendalikan atau memimpin diri kita sendiri. Itu dulu kuncinya. Nah, dalam seni perang pun juga dijelaskan oleh si Sun Tzu tadi ya. Ada satu chapter, ya, ini dia mengatakan ada 5 bahaya yang membuat jenderal itu pada bencana, kesengsaraan, masalah besar. Ya. Nah, ini kuncinya di sini. Yang pertama itu adalah reckless. Apa ya kalau reckless itu sembrono mungkin? Iya, sembrono. Ya, seperti itu kira-kira gitu ya. Kalau bikin konsep planning nggak matang langsung gas dulu, gitu kan? Ini yang pertama. Gegabah, ceroboh, sembrono. Tanpa pikir panjang gitu ya, Pak? Tanpa pikir panjang. Ya. Nah, saya jadi teringat ketika tadi ditanya antara Jepang dan Cina mana lebih strong. Nah, ini coba saya izin untuk mengkoneksikan langsung ya. Jadi para penonton, teman-teman juga bisa langsung kira-kira melihat dari penjelasan saya berikutnya nanti mana yang lebih unggul, gitu ya, mana yang lebih strong. Yang pertama adalah jenderal yang bermasalah adalah ketika dia ceroboh tadi. Ya. Kita lihat dari antara dari Jepang dan Cina, kira-kira yang ketika bicara kayaknya nggak pakai mikir dan bonek itu mana? Recklessnya lebih kuat di mana? Itu yang danger sebenarnya. Karena kita bicara masalah pemimpin negara. Ya silahkan diberikan komentar sendiri kira-kira mana gitu yang lebih sembrono dalam bicara. Pertama. Yang kedua itu adalah coward. Coward itu adalah pengecut. Ya, kalau dari Cina Jepang kayaknya dua-duanya pada berani ya. Kalau Wong Surabaya itu pada wani nih gitu ya. Nah, dalam dunia nyata gitu ya, atau dalam dunia
praktek organisasi. Pemimpin yang punya rasa seperti pengecut itu bahaya sekali. Jadi intinya, contoh ya, dia bikin kebijakan, bikin aturan, dampaknya buruk, dia nggak tanggung jawab. Ya, itu adalah orang-orang yang pengecut. Ya, korupsi, ditangkap nggak terima. Ya, itu pengecut. Ya, cuma mau melakukan tapi nggak mau tanggung jawab. Kita butuh pemimpin yang punya tanggung jawab besar, nggak forward. Kemudian yang ketiga itu adalah pemimpin yang gampang terpicu emosi atau sumbu pendek. Ya, itu adalah pemimpin yang juga bahaya. Nah, kita lihat antara Cina dan Jepang mana yang lebih tenang ketika menghadapi konflik. Dari cara dia pidato, cara dia bicara, lihat aja mana yang lebih calm. Maka dia lebih punya positioning yang lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Ya. Dalam dunia praktek kita pun sama, dalam bisnis pun sama, gitu ya. Seorang pemimpin yang gampang terpicu oleh emosi itu pasti gampang juga dijatuhkan. Ya, mainin aja emosinya sampai, karena orang yang emosional dia akan kehilangan rasionalnya, sampai dia hilang akal, gitu ya. Sehingga pemimpin seperti itu akan gampang untuk ditumbangkan. Itu poin ketiga, ya, terkait dengan emosi dan sumbu pendek. Yang keempat itu bicara masalah gila hormat. Pemimpin yang gila hormat itu juga akan gampang dijatuhkan. Mari kita lihat antara Cina dan Jepang, mana yang lebih gila hormat, mana yang ingin dipuji-puji oleh aliansinya, oleh masyarakatnya dan seterusnya. Nah, pemimpin yang seperti itu pasti dia lebih tidak unggul dibandingkan yang lebih tidak gila hormat. Dan poin yang terakhir dari Xi Jinping ini adalah pemimpin yang terlalu berbelas kasihan kepada timnya, anak buahnya, itu juga akan gampang dimanfaatkan. Nah, kedua hal ini memang kita sulit melihat antara Cina dan Jepang itu yang terlalu mengasihi berlebihan terhadap masyarakatnya yang mana. Ya, karena setahu saya baik Cina maupun Jepang, mereka dua-duanya sama-sama membangun human capital index yang bagus, walaupun sementara Jepang lebih tinggi sekarang. Ya, seperti itu. Ya, 5 itu sih yang perlu kita lihat untuk menilai kira-kira Jepang dan Cina unggul mana. Berarti itu penyebab ya. Mungkin penyebab dari kegagalan membangun network yang kuat. Nah, setelah itu kan tentang Sun Tzu ini juga ada membahas mengenai network, organisasi sampai karir. Nah, kira-kira menurut Pak Boni, salah satu prinsip boleh deh dari The Art of War ini yang menurut Pak Boni itu penting untuk diketahui oleh mahasiswa ataupun juga masyarakat semuanya untuk dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kalau di sini saya tetap konsisten kembali pada quote yang tadi sudah kita diskusi, itu yang paling saya suka. Kenali lawan, kenali diri, cuaca dan medan. Nah, ini bicara masalah literasi sebenarnya. Ini bicara masalah yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau kita tidak punya kemampuan literasi, pengetahuan, wawasan yang kuat, kita mau berpikir kritis, berpikir inovatif itu susah. Apalagi kita tahu gitu ya, kita sudah tahu juga, sempat tadi kita bahas juga tahu kalau Indonesia itu secara literasinya itu rendah. Ya kan? Itu problem kita sebenarnya. Dan itu yang harusnya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kalau kita mau ke Indonesia emas, pendidikan literasi kita harus kuat. Ya. Tanpa informasi dan penguasaan materi pengetahuan yang sangat kuat dan lengkap, perang nggak mungkin bisa dimenangkan. Sama dengan kita nggak bakal sukses kalau secara pemikiran, kognitif kita juga nggak bagus. Itu kunci utama. Jadi saya pesan banget sih buat audiens itu ya, bahwa kalau kita bicara kuliah itu penting sebenarnya. Walaupun banyak motivator ngomong buat apa kuliah, ya tanya aja sih anak dia kuliah nggak gitu, aja sekolah juga ya. Tapi yang pasti kuliah itu memang bukan untuk kaya. Kuliah itu untuk nyiapin kita untuk jadi orang yang siap dalam kondisi kaya nantinya. Kira-kira begitu. Jadi itu quote yang buat saya sampai sekarang pun itu penting, dan saya masih haus untuk mencari ilmu sampai sekarang. Karena ilmu itu selalu akan update setiap saat. Siap Pak. Berarti dari sesi diskusi ini menarik banget ya dari penjelasan Pak Boni dari awal. Kalau misalnya bicara tentang Cina dan Jepang ini, kita belajar banyak strategi-strategi yang menarik tentang seperti mengenali diri sendiri, musuh, cuaca, dan juga medan. Jadi semua ini dari buku karya Sun Tzu ini Pak Boni bisa kasih relevan kehidupan sehari-hari yang baik ya Pak. Lalu kedua itu juga kepemimpinan itu rupanya penting banget ya Pak untuk kita. Ya, pasti. Nah, Pak Bon juga menggabungkan wawasan klasik ya dari militer atau strategis buku tersebut ke dalam teori kehidupan sehari-hari.
Jadi ini cocok banget untuk kita semua yang mungkin sedikit bingung tentang filosofi, tapi yang akhirnya bisa direlevansikan ke dunia. Nah, kalau begitu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Boni yang telah hadir sebagai narasumber kami di podcast Life Asian Wisdom. 祝你们一切顺利，再见. Nah, jadi menurut Pak Boni, kira-kira siapa yang menang, Cina atau Jepang? Oke, dari diskusi ini saya punya pendapat yang bakal menang adalah